yang diwakilkan oleh Bapak Zuhadi Exos, yang kami hormati Lurah Tanjung Uban Selatan, Ibu Nona Yani M. Abbas Manupasa SIP, beserta staf Kelurahan Tanjung Uban Selatan. Yang kami hormati Ketua PKK Kelurahan Tanjung Uban Selatan. Yang kami hormati Ketua dan Pengurus Bank Sampah Pensosmas Kelurahan Tanjung Uban Selatan. Dan yang kami banggakan mitra-mitra Kelurahan Tanjung Uban Selatan. Oh iya, satu lagi yang saya hormati narasumber kita yang telah hadir bersama kita di sini. Mohon maaf Pak, selamat datang di Kecamatan Bintan Utara. Pertama saya ingin menyampaikan salam dari Pak Camat karena beliau tidak dapat hadir memenuhi undangan kita, ada kegiatan lain di kabupaten, sehingga beliau menugaskan kami untuk dapat mewakili beliau dalam kegiatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan pelatihan peningkatan kualitas pertanian dengan penerapan zero waste ini merupakan suatu kegiatan kepedulian kita terhadap permasalahan limbah. Kita nggak usah berbicara limbah, kita berbicara sampah juga limbah. Nanti kalau limbah nanti asumsinya ada yang dari belatung ini dia ada antiseptik dari belakangnya untuk menangkal dari bakteri-bakteri jahat itu. Kenapa sih BSF gitu kan? Atau kenapa sih belatung tadi? Karena ada 5 keunggulan. Dia yang pertama itu bernilai ekonomis, yang kedua itu menghasilkan pupuk organik, dan yang ketiga efektif dalam mengurai sampah organik, mudah juga dibudidayakan dengan kos yang efektif atau kos rendah ya, jadi tidak perlu keluar banyak biaya. Unggas ya, seperti ayam, burung ataupun bebek, semua unggas-unggasan ini sangat bagus untuk diserap proteinnya. Jadi dari maggotnya tadi itu untuk pakan alternatif dengan harga pakan ayam mungkin sekarang sudah tahu sendiri, semua serba naik apa itu. Jadi dengan adanya ini sangat membantu usaha peternakan. Dan juga dalam bidang pertanian tadi pupuk organiknya itu bisa kita manfaatkan untuk tanaman. Jadi tidak perlu beli pupuk yang mahal ataupun seperti apa, itu juga nanti bisa mengurangi ataupun tingkat tanah kita jadi kalau terlalu memakai pupuk kimia itu tadi. Next, hasil dari pengolahan maggot tadi, belatung tadi, nanti akan ada residunya, itu yang untuk pupuk organik. Jadi merupakan salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat menjadi pupuk organik. Jadi seperti ini sangat baik karena dia organik. Jadi secara terus-menerus kita pakai pupuk ini tidak mempengaruhi tanah itu. Seperti kalau pakai yang pupuk kimia, dia akan dalam masanya akan menjadi rusak seperti itu. Tapi kalau dengan pupuk ini dia tidak ada pengurangan ataupun perubahan tekstur tanahnya itu. Kalau dengan kita membudidaya ini, kedepannya kita harapkan tadi petani juga bisa menggunakan pupuk organik. Jadi tanaman ataupun tanah-tanah itu dengan kualitas tanahnya terus terjaga. Next, jadi sangat mudah ataupun sangat efektif untuk mengurai organik. Next, mudah dibudidayakan dan cost efektif. Jadi di sini ataupun di tempat kita ya, khususnya di Bintan, itu ada 2 musim. Jadi tidak terlalu berpengaruh ataupun tidak terlalu susah kita untuk budidayanya. Dan juga untuk budidaya ini tidak diperlukan teknologi ataupun mesin-mesinan yang sangat modern. Jadi kita butuh cuma
maggotnya itu aja, dia sendiri akan menghasilkan suatu sistem yang sangat baik, bisa dibilang seperti itu. Jadi untuk kesehatan, dengan kita memberi sampah organik yang ada di tempat kita ya, ataupun limbah di tempat kita itu kan selama ini menjadi suatu masalah. Jadi dengan adanya maggot ini tadi itu kita sudah membantu untuk menghilangkan bau yang tidak dengan seadanya yang saya bilang tadi. Kenapa kita bilang cost itu efektif? Jadi dengan terpal-terpal ataupun kayu-kayu bekas yang ada kita manfaatkan, itu sudah bisa kita untuk membuat ataupun budidaya maggot ini. Limbah organik yang menjadi masalah selama ini dirubah menjadi sumber terbarukan berupa maggot sebagai pakan ternak. Jadi yang tadi saya sampaikan, dan meninggalkan residu baik yang berfungsi sebagai pupuk organik. Next, beda. Jadi tidak bukan dari lalat hijau ataupun lalat yang kecil yang hitam. Jadi lalatnya itu dia seperti kumbang. Dia agak panjang hitam, mungkin yang sudah tahu, sudah pernah lihat mungkin sudah ini ya jelas. Tapi itu nanti kita ada gambar juga. Jadi lalatnya memang hidupnya juga nggak lama, nggak seperti lalat hijau. Jadi dia kebalikannya ataupun dari siklusnya itu berbeda. Kalau lalat hijau, belatungnya yang sebentar, lalatnya yang lama, sebulan lebih baru dia mati. Tapi kalau lalat hitam yang maggot ini, belatungnya yang lama, lalatnya yang cuma sebentar matinya. Jadi cuma seminggu. Jadi makanya di alam ini dia tidak terlalu nampak ataupun tidak terlalu banyak. Terus kalau untuk ibu, izin nanti kita masuk ke teknisnya. Di dalam ada, nanti kita bantu caranya juga. Kalau untuk bapak, jadi sebenarnya itu bukan masalah pak. Jadi memang itu sudah jadi. Kalau memang bisa disandingkan dengan maggot tadi, misalkan sudah dapat pupuk organik cair, kering terurai, bisa kita campak ataupun kita gunakan untuk maggot. Terus untuk yang bapak bilang tadi jadi apa tidak jadi, itu sudah jadi. Tapi memang perbandingan mikroba ataupun perbandingan bakteri patogennya itu dengan sayuran organik ataupun organik tadi tidak sesuai ataupun tidak dengan jumlahnya, jadi agak lambat. Tapi tetap itu sudah jadi. Terus kalau memang dia mau kering pun biasanya tidak kering betul, dia lembab aja. Itu pun lama, sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan pak, dia baru akan kering. Jadi itu yang tadi bapak bilang masih netes itu masih bisa menghasilkan pupuk organik. Sudah dihitung dengan penelitian pak ya. Jadi sekitar kira-kira seperti itu kurang lebihnya. Terus untuk pertumbuhan larvanya itu dari awal sampai ke 18 hari yang tadi ibu bilang. Untuk pemanfaatannya itu 18 hari itu baik digunakan untuk pakan ternak. Jadi seperti unggas ataupun ikan ya, untuk perikanan itu juga bagus. Jadi 18 hari itu yang paling bagus karena proteinnya di situ masih sekitar 45% sampai 46%. Tergantung makanan juga bisa sampai 48%, biasanya seperti itu. Jadi sangat tinggi proteinnya. Dan setelah 18 hari itu mulai di hari ke-20 sampai sekitar 30 hari itu dia akan berubah hitam. Jadi yang ibu bilang itu dia udah hitam-hitam itu udah 1 bulan biasanya. 1 bulan. Jadi nanti kalau seperti apa panennya nanti kita ada teknisnya lagi kita. Jadi bisa untuk pakan, tapi dia sudah proteinnya sudah berkurang. Udah nggak tinggi, tapi masih bisa untuk digunakan. Tapi biasanya hewan ternak dia lebih sukanya masih putih itu. Jadi misalkan sudah ke hitam ini tak apa-apa. Itu untuk kita menjadikan siklus kita membuat untuk menjadikan dia lalat lagi. Jadi di hari yang dia setelah itu dia akan di hari ke sebulan lebih kurang lebih itu dia akan pompong dia seperti pupa ya. Jadi dia mati. Tapi nggak masalah, sebentar aja baunya karena baunya itu cuma di kotorannya ini. Karena setelah dikurai dia akan hilang baunya. Oke, mungkin next. Jadi dia tidak bisa panen sendiri.
Jadi harus diemberkan. Kalau yang kita serahkan dengan yang akan panen otomatis dari media pipa di atasnya itu, dia ada kayak model parit ataupun kayak itu dari apa namanya talang air gitu ya, dengan dibikin bidang kemiringan. Jadi bak itu sekitar apa namanya baknya kotak, tapi yang sebelahnya dia akan miring. Jadi dia akan otomatis kalau panen yang warna hitam tadi, jadi yang hitam itu dia akan pergi sendiri atau pergi duluan, karena dia akan tadi jadi pompong, dia tidak bergerak lagi. Terus kalau untuk yang panen maggot yang dari usia sampai 18 hari untuk pakan ternak itu kita melakukan penjaringan. Jadi dengan apa namanya kawat itu kita bersihkan dulu sisa-sisa sampah-sampah yang besar-besarnya. Itu kan kalau sampah besar seperti kalau saya dulu di sana dari apa kulit bonggong ataupun apa namanya ketam, karena kan nggak bisa dilihat dagingnya langsung tercampak itu. Jadi itulah yang dibersihkan. Nanti dia akan pisah, dia akan mengumpul di ulatnya. Nah itulah kita panen. Jadi caranya itu kalau untuk panen yang usia 18 sampai 20 hari. Tapi kalau untuk yang panen warna hitam kita nggak bisa seperti itu, karena nanti dia akan bercampur. Jadi teknisnya itu baknya itu kita bikinkan bidang kemiringan. Jadi dia akan sendirinya otomatis, dan juga dia akan migrasi kalau kita bilang itu di malam hari waktu gelap, nanti dia migrasi sendiri. Jadi dia turun dari tangga. Memang udah alamnya dia seperti itu, mudah kita apa namanya budidaya. Jadi 1:1, karena yang tadi saya bilang ini bukan kompos, ini tuh pupuk. Jadi kan tadi ada kandungan NPK-nya itu. Jadi kalau kita langsung pengaplikasian dengan hasil dari maggot ini, tanaman juga bisa mati karena dia panas. Seperti dengan pupuk-pupuk lainnya gitu kan. Kalau terlalu banyak, otomatis dia akan mati. Gitu kan. Kayak pupuk kandang tadi Pak ya. Kalau kita pengaplikasiannya baru langsung kita campur langsung semua, dia juga panas akan mati. Jadi memang media tengahnya bukan pupuknya tadi. Nah, media itu sisa-sisa sampah atau ya, kalau untuk media maggotnya ini itu nggak perlu tanahnya, nggak perlu tanah. Dia dari sampah aja, karena nanti akan tersendiri jadi residu tadi yang seperti tanah tadi. Tapi kalau bisa dimanfaatkan, jadi tidak harus semua kita serba beli gitu ya Pak. Jadi kalau yang sebelumnya sampah-sampah yang lebih banyak kita buang, namun sekarang ini dengan kemauan kita sendiri dan kita bersama itu bisa dimanfaatkan ya Pak ya. Kalau bisa kita manfaatkan, kita manfaatkan. Benar, jadi itu mengurangi dari sampah. Terus juga hasilnya juga balik kepada kita sendiri ya Pak ya. Kepada kita sendiri kita bisa manfaatkan bersama kelompok ataupun di rumah. Baik, mungkin masih panenan maggot itu kalau untuk pakan ternak itu biasanya usianya berapa? Karena saya tengok itu maggotnya itu udah berubah warna hitam di rumah itu kan. Jadi saya sendiri juga mau ngambil atau mau itu belum berani. Jadi untuk berubah jadi pupuk kompos tadi Bapak bilang usia 30 sampai 40 hari ya. Sementara di rumah itu karena kami tiap hari kami tambahin, jadi nggak jadi mungkin ya Pak ya. Jadi yang bawah kemungkinan sudah jadi bisa dipanen. Sementara maggotnya itu masih merayap-rayap itu di dalam. Oke. Harapkan nantinya mohon bantuan Bapak RT RW dan juga ibu-ibu PKK, KWT bisa memberikan motivasi kepada kami. Kita membuat Kelurahan Tanjung Uban Selatan menjadi zero waste di tahun 2023. Yang di bawah itu buku bank sampah Kecamatan Bintan Utara. Itu persyaratannya, keterangannya ya, 6 kali penimbangan. 6 kali penimbangan bukan berarti harus 6 bulan. 6 kali penimbangan Bapak Ibu nantinya bisa ikut di unit-unit posko yang kami dirikan.
Jadi Bank Sampah Pensosmas sudah mempunyai 8 unit posko, 7 di Bintan Utara, di Kelurahan Tanjung Uban Selatan, 1 di Sri Kololobang. Next. Di Bank Sampah kita mendapatkan silaturahmi di wilayah Bapak Ibu masing-masing. Yang dulunya tidak ada bank sampah, misalkan di RT saya, untuk silaturahmi bersama warga itu tunggu hari raya dan tunggu hari-hari besar. Tapi setelah ada bank sampah, 1 bulan 2 kali kami silaturahmi. Permasalahan masyarakat yang ada di lingkungan kami bisa kakak itu langsung bisa kita cetak. Dan Bapak Ibu tidak perlu datang ke rumah saya. Bapak Ibu bisa mengirimkan identitas anak melalui via WA. Kami akan mengirim buku bank sampah yang Bapak Ibu inginkan. Itu yang di atas 3 kali penimbangan atau penabungan bisa diambil uangnya. Dan yang di bawah itu buku tabungan untuk nasabah beasiswa pelajar. Dia untuk pelajar juga, untuk anak-anak. Namun yang ini per semester, 1 kali semester itu uangnya bisa diambil, masih terikat, namun harganya berbeda dengan harga buku tabungan anak. Dia ada perbedaan, ada keistimewaannya. Istimewaannya buku bank tabungan anak itu harganya umum, yang harganya untuk nasabah beasiswa pelajar itu kita lebih spesialkan. Karena apa? Karena 1 semester baru uangnya bisa diambil. Begitu untuk semester mau masuk itu bisa kita ambil uangnya. Next. Saya sama tabungan hari raya menjelang hari raya, baik itu Kristen, Buddha, Islam, Hindu, ya itu bisa. Tapi namun 1 tahun sekali dengan harga yang berbeda. Jadi ini memang betul-betul menjelang hari raya itu baru bisa diambil uangnya. Ya, kita terikat kalau yang tabungan hari raya. Namun tanpa kita sadari, rupanya sampah itu bisa membantu hari raya kita. Kemarin nasabah ada yang ngambil 400.000 menjelang hari raya tanpa disadari, 6 kali penabungan. Dan yang tabungan donasi, apabila Bapak Ibu tidak mau ngambil uangnya sama sekali, Bapak Ibu hanya mau menyumbangkan sampahnya untuk donasi. Contohnya, tolong saya ambil sampah saya di rumah saya mau mendonasikan sampah saya ke musola tempat tinggal saya. Gitu loh Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bilang, saya males lah untuk menabung sampah, repot. Donasikan saja sampahnya untuk kegiatan sosial. Tidak harus Bapak Ibu. Namun yang kita utamakan tadi, sampah ini akan kita kelola dan lebih manfaatkan, tidak semuanya dibuang ke tong sampah. Oke, lanjut. Itu 1 kilonya 200. Kalau duplek itu jenisnya kotak rokok dan kotak-kotak kue kita, Bapak Ibu cuma mengirimkan 1 kotak, saya timbang 0,1, berarti kan 20 perak. Saya harus masukkan nota itu 20 perak ke dalam tabungan sampah Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang tidak berharga di bank sampah. Kami akan memberikan nota. Oke, next, lanjut. SMP 12. Kita sudah mempunyai unit posko di SMP 12. Jadi sebulan sekali sudah memberikan edukasi cara memilah sampah. Dan SMP 12 alhamdulillah sudah membangun unit posko bank sampah. Jadi uang sampahnya untuk kegiatan OSIS SMP Negeri 12. Alhamdulillah kurang lebih 3 kali penimbangan, 4 kali penimbangan uang nasabah di SMP 12 kurang lebih 400 sudah 422.000. Ya, ini jenis-jenis notanya Bapak Ibu. Ya, jenis-jenis notanya. Jadi setiap pembelian, setiap penabungan kita kasih nota selain buku bank sampah. Memberikan edukasi di Kelurahan Tanjung Uban Selatan di RT RW yang ada di Kelurahan Tanjung Uban Selatan. Jadi memang yang utama kami harapkan zero waste. Oke, lanjut next. Ini kami belajar untuk membuat sampah.
kompos ya. Jadi kami terus belajar ke Sri Dinta. Terus next ya, penyerahan pelang masing-masing di RT RW yang ada di Kelurahan Tanjung Ban Selatan, posko bank sampah. Oke, ini sekretariat Bu Lurah langsung menyerahkan. Next, ini di RT Pak Andreas, alhamdulillah baru selesai. Di RT 1 RW 3 di Pak John ya, Pak John. Ini di RT 7 Pak Tono, RW 3 Pak Poniman. Oke, next. Ini RT 4 RW 2 di Perumahan Sejoli, Pohon Anggur. Yang ini di wilayah Tanjung Permai. Oke, next. Data nasabah per posko. Ini cuma contoh ya Bapak Ibu. Saya kenalin dulu cara membuat pupuk NPK secara organik. Yang biasa kita dengar kan NPK kimia ya. Di situ NPK itu ada unsur-unsurnya. Nitrogen, fosfor, kalium. Yang nitrogen itu yang di materi kitnya Bapak Ibu ada pegang ya. Nitrogen itu untuk pertumbuhan daun, akar, dan batang. Jadi kalau Bapak Ibu mau menanam pohon, baru menanam pohon, ya kita pakai unsur nitrogennya lebih banyak. Kita melalui nanti pengolahan sampah organik. Nanti saya akan praktekkan langsung di lapangan. Satu, minta tolong Mbak Lita nanti. Iya. Ini air beras. Jadi apabila tidak ada air empat, pakai air beras. Nah, kan air cucian beras yang pertama. Ini yang sudah difermentasikan. Ya, sudah difermentasikan. Itu dalam masuk di dalam air beras itu, jangan sampai langsung dipakai. Fermentasikan dulu. Yang ini nyakul. Nyakul kenapa? Apabila tidak ada ini, Ibu bisa pakai nyakul. Walah, eman-eman. Ya. Ini salah satu bakteri untuk penghancurnya. Penghancur organiknya. Ya. Ini nitrogennya, ini nitrogen. Kadang kita nggak bisa bedain itu nitrogen kalium. Nitrogen. Daun-daun. Ya, daunnya. Pete Cina nih ya Bu ya, kalau di kampung kita bilang pete Cina ya. Dia banyak unsur nitrogennya. Namun apabila tidak ada pete Cina, daun-daun itu mengandung unsur nitrogen. Jadi ibu-ibu tidak usah bingung. Itu termasuk unsur nitrogen. Ya, sayur-sayuran bekas dari limbah dapur itu termasuk nitrogen. Oke. Ini kita pakai air sumur. Kenapa? Ya. 1 kilo itu tadi anggaplah setengah kilo ya. Setengah kilo sampah organiknya, airnya 1 liter. Ya, jadi kalau ini untuk sampah organik ya nggak terlalu banyak ya. Ya kan? Kalau cukup untuk 1 liter nggak ada masalah Pak. Yang penting difermentasikan. Ya, difermentasikan. Air pump nggak bisa ya Om? Ya. Air pump nggak bisa ya? Kalau air pump yang Bapak Ibu punya, berarti harus difermentasikan. Kenapa? Karena dia mengandung favorit. Ya, setelah difermentasikan, ya, setelah nanti dia punya unsur bakteri favoritnya, akan apa? Favoritnya itu akan membunuh bakteri penghancur. 10 ml satu tutup botol. Yakul juga cukup pakai 10 ml. Namun apabila tidak ada, pakai air beras 1:1. 1 liter. Ya. Sampah organiknya dari tanah ini setengah kilo. Setengah kilo banding 1. Kalau ibu mau bikin nitrogennya banyak, dikalikan saja. Misalkan Ada masak, jadi banyak air beras. anggaplah ini 1 liter ya. Masaknya yang banyak baca. Banyak bu, makan. Campur.
Oke. Kenapa saya bawa gula merah atau gula putih? Bikin gado-gado. Ini molase. Molase ini untuk makanan pembangkit energinya bakteri. Pak, mulasi dari apa itu, Pak? Ya, gula merah saya hancurkan, jadikan satu sama gula, saya jadikan molase. Kalau Bapak Ibu tidak punya gula merah, gula putih juga nggak apa-apa. Cukup dimasak sampai air mendidih, dia sudah cair, jadinya kayak gini. Ya, perbandingannya manis. Ininya. Tadi udah masuk ya Bu ya, bakteri. Manis. Kenapa dikasih gula? Untuk bakterinya tuh biar kuat makan sampahnya. Wow, baterinya Nah, biar kayak yang perang bakteri itu kasih makannya pakai molase gula ini. Ya makanya bawa contoh-contohnya. 2 minggu atau 3 minggu ini sudah kita bisa pakai. Kurang lebih. Jadi 2 hari atau 3 hari sekali ada tutupnya. Ini ditutup. Ini ditutup. 2 hari 3 hari sekali buka. Ibu aduk-aduk lagi. Ya, agar mudah bahan nitrogennya hancur, ya. Digunting atau dihaluskan. Blender. Pisang pun boleh. Baterinya ada tadi ya. Tapi biar lebih mudah, dihancurkan, dihaluskan lagi. Saya buat besar-besar kan. Berarti kan 2 minggu, 3 minggu belum tentu hancur. Sama seperti tadi. Ini airnya. Tadi kita pakai apa? Pakai air brush, sekarang kita pakai Yakul ya. Nah, Yakul. Ya, isinya Pak. Kita pakai Yakul. Kalau seandainya Bapak Ibu mau buat bahannya tidak ada. Ini Yakul ya. Nah, jadi kita ambil. Ukurannya nggak terlalu terikat. Yang nggak aja 10 ml. Misalnya diminum. Grogi dia. Dokter siap. Grogi. Intermezzo. Jadi diaduk lagi. Tadi sudah mikrobanya. Ibaratnya supaya jangan terlalu bau. Saya bawa yang buah yang sudah busuk. Itu betul tuh. Ini ya, ini yang sudah busuk. Saya bawa ini buah-buah. Kalau yang ini kan seandainya pisangnya banyak gitu kan. Terus dalamnya hitam. Masukin aja ke Sama aja. ini. Lebih simpel gitu. Ini bagus betul. Tapi kedua ada saya belum kan. Kita nggak betah. Cuma itu kan baru ini, saya baru bakalan jatuh, tangannya dinempel gini. Tadi sudah pakai gula, tadi sudah pakai Yakul, sekarang kita pakai daun. Oke, ini 1 liter. Bawang putih lah Pak. Hah? Bawang putih. Semprot. Saya kemarin Ini tetap airnya 1 liter. Itu anggap tadi setengah kilo. pakai Buah-buahannya atau kulit buahnya itu anggaplah setengah kilo. Oke, Enggak, ya, kita Mas. pakai empat. Kalau kita Ini saya beli untungnya. tempatnya habis. 30.000. Kan dulu. Itu saya rendam. Kalau nggak ada ini, nggak ada duit 30.000, ibu bisa pakai gula ataupun air beras. Air beras yang sudah difermentasikan. Ini kan tutup gula. Udah mau makan siang baluran. Kita langsung taruh ke tanaman. Tapi yang saya arahkan tanamannya itu digali dulu posisi komposnya agar tidak dibawa air hujan atau tidak diganggu oleh hewan-hewan. Jadi seperti itu ya Bu ya. Kenapa kita harus hancurkan? Kita lihat mikroba itu kan jenisnya kecil.
kalau sampahnya kita kasih batang daun pisang itu kan berarti lama dia kerjanya. Magotnya kecil, ada batangnya pisang besar kan. Jadi masuk ke sini. Kan potensinya tempat aku banyak. Itu kaya dia punya nitrogennya ya. Ya, di saat masa bunga ibu-ibu pakai fosfor banyakin. Ininya dikurangin, ininya setengah liter, ini setengah liter, fosfornya 1,5 liter ataupun 1 liter. Itu untuk menjaga bunganya agar tidak mudah rontok. Di saat masa buah, ibu-ibu banyakin kaliumnya agar buahnya tidak mudah gugur. Berarti di setengah, di setengah. Boleh Bu, itu masuk ke kalium. Ya, ibu-ibu nanti bisa materinya di situ. Oke, ada yang ingin dipertanyakan? Ini menghasilkan VOC. Boleh minta VOC-nya kan? Oke, ini pupuk, ini sampah organik yang kering berwarna coklat. Pupuk organik, sampah organik yang berwarna coklat ini tidak berbau, ini mengandung karbon. Ya, untuk menghindari sampah tadi yang Pak Nandria sampaikan ya Pak ya, menghasilkan VOC. Nih ya, limbah organik yang ada di rumah sisa dari pengolahan sampah dapur kita masukkan. Dan saya habis nanam pohon taman itu kan banyak, musim hujan terubus, saya masukin, saya nggak bakar. Misalkan hari ini kita buat larutan lagi Bu, tapi kalau mau mudah hancur tadi sampahnya dirajang-rajang. Kata Pak RW bilang, kata Bu RW bilang sampahnya nggak jadi-jadi. Kenapa? Ya kan? Ya kan Bu? Kenapa nggak jadi-jadi? Ya kan? Karena ditambah terus dan juga sampahnya tidak diracik, tidak dihaluskan. Nah, kalau mau dihaluskan, kita bandingkan bakteri penghancur itu kan mulutnya aja kecil. Maggot lah yang agak besar tadi kan. Kalau maggot aja segitu besarnya. Kalau daunnya segini kan dia butuh tenaga makan untuk lama. Nih, saya masukin satu hari ini. Saya buat larutan untuk mikroba penghancurnya. Saya pakai air beras saja. Nggak usah pakai perbandingan kalau ini Bu. Kalau ininya basah, berarti ini tidak usah terlalu banyak. Yang penting ada bakteri penghancur. Ini sudah masukin air, saya masukin bakteri penghancur. Saya masukin dia punya molasenya biar bertenaga bakterinya makannya kan Bu. Biar jangan sampai kayak Bu RT lemas karena udah masuk makan siang. Tak semangat ya Bu RT ya. Nah, biar kayak saya lapar terus bawaannya Bu. Ya, nggak usah. Ini tadinya tidak basah, kering ya Bu ya. Saya siram. Saya tutup. Berapa Ya, lama? tutup. Besok tambah lagi karena ibu-ibu bilang tadi sampah organiknya ada terus di limbah dapur. Mama nggak usah tambah air lagi Bu. Kan posisinya tadi limbah yang mau dimasukin posisi sampah kering atau sampah basah? Masalah, sayur. Tapi kalau udah basah jangan dibasahin lagi. Kan nggak enak tuh kalau udah basah masukin basah lagi. Bau dia, bau ya. Untuk menghilangin baunya sampah organik, ibu-ibu bisa mengurangi dengan sampah organik yang berwarna coklat. Ya, oke Bu, tambah. Kalau ini kan udah masuk nih nasi, telur, cangkang, ikan apa kan bau basah kan, supaya jangan bau masukin yang kering kan hilang baunya. Kalau daun ini sampah organik yang sudah menjadi tanah ya, ya. Ini bukan tanah nih Bu, ini sampah organik. Ini salah satu starter ya, salah satu starter mengandung bakteri. Mungkin ibu-ibu bisa pakai karton, kardus, itu termasuk sampah organik, karton, kardus. Kulit telur ya,
kulit telur ditaruh ditaruh di bunga. Iya, sekarang kan biasa mau cepat. Apa bre? Oke. Jadi seandainya sarung tangannya baru di rumah padahal dari tadi dibutuhkan. Awas, tangannya jempol semua, sarung tangannya jempol lagi. Ya. Jadi kita Diam di belakang. ya. Oke. Jadi sudah masukin lagi sayur besoknya. Masukin lagi. Oke. Kalau sayurnya besok nggak ada, ibu-ibu tinggal masukin aja yang ada sampahnya. Mau daun kering boleh, daun basah kering. Tinggal dilihat di sini. Kalau kering, tambahkan starternya. Ya, jangan keras saja. Kalau cuma ini aja nggak jadi. Jadi Bu, cuman kan nanti unsur yang ada di POC ini pengaruhnya lagi nih. Kalau nggak kita tambah, unsur yang ada di POC nggak lengkap, ya kan? Campuran POC-nya tuh kurang nendang kalau di tanaman. Nendang juga, cuman vitaminnya tuh ya. Nah, jadi sudah masuk ya. Oke, nih setelah seminggu 2 minggu kemudian ini keluar nih Bu. Kenapa airnya keluar? Karena di situ ada bolong-bolong. Saya mengeluarkan biaya untuk buat komposter ember tumpuk ini 50.000, 20.000, 20.000, ini 10.000. Sudah bisa menjadi alat mengelola sampah organik. Ya. Ini 50.000 siap. Oke. Kalau seandainya ibu-ibu bilang kok nggak jadi komposnya, jadi kalau mau jadi, ya, kalau mau jadi, ini sering diaduk, yang di bawah dijadiin ke atas, ya. Kalau nggak mau diaduk pakai tangan, pakai adukan aja yang mungkin centong nasi yang nggak dipakai, ya Bu ya. Nah, jadi kita balikin, posisinya tetap dihancurkan. Ini posisinya terserah ibu-ibu mau taruh di mana, di luar dapur. Yang penting tidak kena hujan dan tidak terlalu kena panas. Oke, seminggu. Airnya kita ambil, ya. Ini sisa-sisa yang di sini kita masukin lagi ke sini. Masukin di sini lagi. Ulangin lagi. Tambah lagi. Tambah lagi boleh. Jadi kalau Bapak Ibu mau posisinya memproduksi lebih banyak, ininya dibuat banyak, ya. Nanti kalau seandainya Bapak Ibu bisa menghasilkan POC yang bagus, dicoba oleh tanaman, coba dulu. Kita akan minta bantu pemasarannya oleh DLH dan Disperindak. Saya masukin semuanya. Ya, biar lebih mudah dihancurin ya Bu, biar gampang. Nah, ini saya masukin. Sampah setelah saya sudah sapu di rumah, halaman rumah saya, habis buat taman saya bersihkan, saya masukin. Kan baunya kayak tape ya, baru aja kan baunya kayak tape kan. Itulah tadi dia punya apanya, proses fermentasinya, molasenya. Jadi tadi ada sisa yang kata Bu RW, kata Pak RT nggak jadi-jadi, ambil aja barang yang nggak jadi-jadi itu kan, campurin ke sini. Oke, ini kompos yang belum jadi, campur. Berarti ini kita sudah punya bakteri penghancur dari sini. Ini sudah saya gabungkan, sudah gabung. Yang mudah masukin aja pakai air beras. Ya, misalnya dimakan ya Pak. Biar sampai posisinya dia ini basah. Oke, sudah jadi. Oke, ambil lagi.
Ini udah halus nih, anggap saja halus sudah kita rakit-rakit. Tutup. Ini sudah menjadi rumah kompos. Tutup. Lihat apa yang terjadi ya. Baru sudah ditutup. Sim, salah Bim. Ya, kalau seandainya ibu-ibu mau membuat kompos secara sederhana, halamannya besar. Kalau halamannya kecil pakai yang ini, pakai yang biopori. Kalau yang punya halaman besar, sampahnya banyak, pakai yang ini. Nah, balikkan, yang di atas ke bawah, yang ke bawah di atas. Boleh sekarang dipegang. Kalau yang mau pakai karung juga bisa. Kita balikkan. Mana Jenal? Tadi kan di tanah. Kalau yang ini kan saya mau siap-siap selesai. Dengan semangat yang wajar, kami tampil bergaya menuju masyarakat sejahtera, negeriku Indonesia Jaya. Tenaga penyuluh sosial selalu siap sedia, bahu-membahu bersatu padu, wujudkan masyarakat yang maju. 1, 2, 3, mari melangkah bersama, tenaga penyuluh sosial. 1, 2, 3, mari melangkah bersama, tenaga penyuluh sosial. Tenaga penyuluh sosial selalu siap sedia,